Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Unhas TV melaksanakan rapat kerja tahun 2025 dengan mengangkat tema memperkuat kolaborasi dan sinergi menuju Unhas TV yang menavigasi dunia. Raker yang digelar di tempat wisata Malino ini menjadi momentum evaluasi dan penyusunan program kerja tahun 2025. Rapat kerja tahunan Unhas TV dengan agenda evaluasi program kerja tahun 2024 dan penyusunan program kerja di tahun 2025 ini dilaksanakan di Villa Nusa Indah Malino, Jalan Perhubungan Patapang Lemo-Lemo, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Kegiatan ini diikuti para karyawan dan manajemen, juga dihadiri Direktur Unhas TV, Yusran Darmawan. Tak hanya membahas program kerja, dalam kegiatan yang digelar pada 10 hingga 12 Januari 2025, para karyawan juga mengikuti outbound dan kegiatan olahraga lainnya. Pemimpin redaksi Unhas TV, Supratman SS MSc PhD, mengungkapkan jika raker ini merupakan kesempatan untuk mengonsolidasikan kinerja dan menetapkan program kerja yang berdampak positif, baik bagi sivitas akademika Unhas maupun masyarakat Indonesia. Jadi rapat kerja Unhas TV kali ini diadakan di Malino, jauh-jauh dari Makassar, dengan tujuan bahwa semangat koordinasi, mengkonsolidasikan apa-apa yang telah kita lewati selama setahun dan kita menyusun program kerja berikutnya setahun di tahun 2025 ini berdasarkan evaluasi yang telah kita lewati di tahun 2024, apa yang kurang akan diperbaiki dan tentu kita akan menyusun agenda-agenda yang prospektif di tahun 2025 ini supaya Unhas TV bisa terus eksis dan kemudian bisa memberikan efek yang positif bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan secara khusus pada sivitas akademika Unhas. Supratman menambahkan, rapat kerja ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar divisi di Unhas TV, sesuai dengan tema yang diusung. Dengan suksesnya pelaksanaan rapat kerja ini, Unhas TV bertekad meningkatkan kualitas program siarannya dan memperluas dampak positifnya kepada halayak luas di tahun 2025. Feni Septiani Smual, Unhas TV. TNI Angkatan Udara memulai pembangunan satuan radar atau SATRA baru di Takalar, Sulawesi Selatan. Ini sebagai bagian dari modernisasi alutsista guna memperkuat jaringan pengawasan udara di Indonesia. TNI Angkatan Udara memulai pembangunan satuan radar atau SATRAT baru di Takalar, Sulawesi Selatan. Proyek yang menjadi bagian dari modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista ini bertujuan memperkuat jaringan pengawasan udara nasional. Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marsikal TNI M. Tony Harjono meletakkan batu pertama pembangunan di Air Weapon Range Lanut Sultan Hasanuddin, Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Jumat 10 Januari 2025. Takalar dipilih karena letaknya yang dekat dengan Selat Makassar, jalur laut internasional yang strategis untuk perdagangan dan pergerakan kapal militer. Radar ini akan memperluas jangkauan pengawasan udara TNI Angkatan Udara, khususnya di kawasan timur Indonesia, yang selama ini rawan terhadap ancaman pelanggaran kedaulatan udara. Proyek pembangunan radar ini dijadwalkan mulai Januari 2025 dan ditargetkan selesai pada 2029. Selain Takalar, radar serupa akan dibangun di sejumlah lokasi baru, bagian dari rencana menambah 25 radar modern untuk TNI Angkatan Udara. Sebanyak 13 satuan radar dibangun di lokasi baru, sementara 12 lainnya menggantikan radar yang sudah existing. Dan ini adalah upaya untuk modernisasi sistem pertahanan udara nasional kita, dan yang kedua adalah menambah coverage radar, coverage pemantauan wilayah udara nasional.
Radar yang akan ditempatkan di Takalar ini buatan Thales, Prancis, ya, dengan daya deteksi atau jangkau 515 km. Intinya adalah mengcover pergerakan pesawat yang berada di jalur ALKI, khususnya ALKI 2. Direktur Operasi PT LEN Industri Persero, Tasar Marta Kurniawan, menjelaskan bahwa kompleks Satrat Takalar akan berdiri di atas lahan seluas 9,7 hektar yang dibagi menjadi 3 zona yang akan ditempatkan beberapa fasilitas seperti menara radar, antena pendukung, dan generator listrik, area fasilitas penunjang operasional, perumahan dinas, fasilitas kesehatan, dan sarana pendukung lainnya. Pembangunan radar ini sejalan dengan visi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem pertahanan nasional. Kasau menekankan pentingnya dukungan masyarakat untuk kelancaran proyek ini. Dalam acara tersebut, TNI Angkatan Udara juga menyerahkan 500 paket bantuan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial. Kehadiran radar ini diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan negara, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Warga pun berterima kasih atas sembako yang diberikan. Rombongan Kasau melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin untuk kembali memulai pembangunan stasiun radar. Ini menandai komitmen TNI Angkatan Udara dalam meningkatkan kekuatan pertahanan udara di berbagai wilayah strategis Indonesia. Rahmatia, Muhammad Saiful, Monas TV. Warga Amerika Serikat melepas kepergian Presiden ke-39 Amerika Serikat Jimmy Carter. 4 tahun masa jabatan Carter diwarnai banyak krisis domestik dan internasional. Namun yang lebih banyak diingat mengenai Carter adalah kiprahnya selepas tak lagi menjadi presiden. Mulai kegiatan pemantauan pemilu hingga rekonstruksi pasca tsunami, termasuk di Indonesia. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. The Carter Center didirikan Jimmy dan Rosalind Carter pada 1982, tak lama setelah Jimmy Carter kalah dalam Pilpres. Organisasi ini termasuk yang merintis pemantauan pemilu secara independen dalam era modern dan sejak 1989, The Carter Center telah menjalani misi pemantauan pemilu di 40 negara termasuk Indonesia. Saya pernah bertemu pada tahun 2004. Saya sebagai salah satu kandidat, beliau didampingi oleh Ibu Rosalind Carter, former First Lady, datang ke sebutlah campaign center saya di Jakarta. Terus kami berbincang-bincang dengan beliau. Tentu saya mengucapkan terima kasih karena Carter Center ikut peduli bakal berlangsungnya pemilihan presiden yang pertama kali dipilih oleh rakyat untuk bisa berjalan secara free and fair. Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya terpilih setelah 2 putaran Pilpres dan menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia. Doa dan harapan Presiden Carter agar election yang pertama kali seperti itu berjalan dengan peaceful, tetapi juga dengan free and fair dalam arti sesuai dengan kehendak rakyat. Sebelumnya, organisasi Jimmy Carter juga memantau pemilu pasca reformasi pertama pada pertengahan 1999 dan referendum Timor Timur yang kini bernama Timor Leste sekitar 2 bulan sesudahnya. Don Emerson adalah ahli hubungan Indonesia-Amerika Serikat yang ikut tim pemantau Carter Center. Menurutnya kehadiran pemantau internasional ikut memastikan pemilihan berlangsung jujur dan adil. Selain itu, transparansi yang ditimbulkan juga menguatkan legitimasi hasil pemungutan suara bagi rakyat Indonesia sendiri, yang saat itu baru berdemokrasi. The very fact that there was a foreign country of some notable stature in the world that had teams in Indonesia observing this, observing that, and it was known, it was publicly known, that probably did help some Indonesians to acknowledge the legitimacy of the election in this kind of validation in some sense by the United States and other countries that were there involved in monitoring this activity.
Jimmy Carter sendiri akhirnya cuma menjabat 1 kali masa jabatan yang ditandai dengan sejumlah krisis domestik maupun internasional. Tapi justru kegiatannya selepas lengser yang banyak mengundang perhatian dan kekaguman. Tak hanya lewat The Carter Center yang didirikannya, tapi juga lewat organisasi perumahan Habitat for Humanity, di mana ia dan mantan ibu negara Rosalind aktif sepanjang hidup mereka. Organisasi ini juga aktif dalam rekonstruksi pasca bencana, termasuk gempa dan tsunami dahsyat pada akhir 2004. Tentu saya senang karena Carter Center juga punya andil memberikan bantuan kemanusiaan, ikut menggalang bantuan internasional agar Aceh bisa dibangun kembali karena kerusakan luar biasa termasuk korban jiwa yang jatuh pada saat tsunami itu. Kegiatan Carter lewat Carter Center, Habitat for Humanity hingga hadiah Nobel Perdamaian 2002 adalah yang paling diingat dari Jimmy Carter. Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan oleh former leader. Kalau itu diniatkan, dan Carter salah satu yang betul-betul tercatat abadi oleh sejarah dunia bahwa ternyata kontribusi Carter kepada dunia barangkali lebih besar dibandingkan waktu Carter memimpin Amerika selama 4 tahun sebelumnya. Itu yang saya ingat dan itu penilaian saya. Dari Washington DC dan Semarang, Yuni Salim dan Ahadian Utama dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.